kemudian dibikinkan begitu. Itu tokoh-tokoh untuk mewarnai dari Yudhistira menjadi Puntadewa, jadi Bima, Janaka, Uksara, Kusdewa itu juga nama sini, sana nggak nama itu. Jadi di Islamisasikan. Yang terakhir cerita bukan Islami jelas ya, bukan cerita yang tidak Islami sama sekali. Misalnya apa? Ya Joko Tarub, Injeng Wong Adus, dan lain-lainnya yang apa yang sifatnya sadis, yang porno horor itu jangan sampai. Pada guru TK ngajar anak-anak, dongeng kita hari ini berjudul Pocong seri 49. Itu namanya TK Al-Hororiyah. Paginya gurunya ngajar TK, siang kuncen kuburan. Temanya tentang Tuhan. Baik, saya yakin kepegang ya ternyata. Yang kedua, selain tempat-tempat, ada yang namanya Anda bisa munculkan dengan latar yang namanya latar waktu. Contohnya apa tuh? Zaman dulu kala, itu namanya di pagi yang cerah. Kalau panjenengan mengungkapkan latar, tolong gunakan irama yang berbeda dengan ngomong biasa ya. Di pagi yang cerah, Nana, ada 2 orang anak berangkat ke sekolah. Nggak asik. Bikin intonasi yang berbeda. Di pagi yang cerah, udah kan? Di pagi yang cerah, bocah-bocah sampeyan dino, anaknya. Kalau dongengnya begitu ya masuk telinga kanan, keluar lewat hidung. Yang ditunggu tuh bukan dongengnya, bukan kisahnya, melainkan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Kapan kata demikianlah muncul. Itu yang kadang nggak menarik. Pada suatu hari, Dinky Winky, Dipsy Lala dan Po bermain di halaman. Di pagi yang cerah menjelang maghrib, udah Islami ya, menjelang maghrib. Kalau pagi cerah diganti di waktu subuh. Pagi hayya subuh ya. Kemudian 200 tahun sebelum Masehi, tahun 421, apalagi zaman purbakala, itu namanya adalah setting waktu. Tapi coba kita hidupkan setting waktu. Kalau sekarang apa namanya, jam masa purbakala, gambarnya apa? Harus tampil nih, kita bikin ilustrasi. Banyak dinosaurus yang hidupnya urus. Maksud juga ini. Apalagi karena dia suka makan, minum, urus. Bentar. Ada banyak binatang purba berkeliaran di kawasan itu. Dinosaurus, Tyrannosaurus dan T-Rex. Apalagi zaman batu, manusia masih hidup sederhana, belum ada mobil, yang ada hanya tunggangan dari binatang ternaknya. Belum ada rumah-rumah mewah, yang ada tinggal di gua-gua dan rumah kayu di hutan. Atau banyak beda ya. Itu namanya main setting waktu. Nah, kalau kita bisa di waktu subuh menjelang maghrib, di waktu duha, itu dah waktu. Nah, di masa awal kebangkitan Islam, di masa perjuangan kemerdekaan, seorang ulama bernama Imam Bonjol pulang dari tanah suci. Saya lihat ya.
Tanggal 27 September peristiwa apa itu? Kalau saudara tahu, tentara Nika dan Belanda mendarat di pulau di pantai Jawa, kan? Tiga tempat di tempat sasar mereka merapat: Teluk Banten, Semarang, dan Pelabuhan Surabaya. Kapten, mendengarlah, kita akan merampas kemerdekaan bangsa yang unyu-unyu. 40 hari mereka bisa katakan merdeka. Kaptennya mendekat. Tingginya 2 meter, matanya menatap tajam, suaranya keras bergema. Siap, Jenderal. Ada kabar buat kami? Cempreng ya. Kita masuk menghancur imajinasi dia. Tapi kalau ceritanya memang itu termasuk komedi nggak apa-apa ya, malah bikin ketawa. Tapi kalau untuk yang apa namanya tulisan dan yang series itu nggak menggunakan cara begitu. Itu namanya teknik belokan mendadak. Kaget ketawanya kaget, karena nggak seperti itu jelasnya. Nah, ini waktu tepat. Bikin waktunya tambah 3 atau 4 ilustrasi pendukung dari statement tak waktu atau tempat tadi. Kalau begitu kan jadi hidup ceritanya kan. Baik. Yang kedua, opsinya selain setting waktu tempat tadi, Anda bisa menggunakan, nah ya seperti awal tadi ya. Misalnya Anda punya pertemuan seni suara, Anda bisa menggunakan lagu, potongan lagu untuk membuat sebuah cerita. Contohnya apa? Lagu, nasyid, atau tembang. Ada yang biasa begitu? Teman saya Kak Andi itu punya cerita tentang Nabi Muhammad ya. Cerita kita bola. Di sebuah negeri angkara murka dimulai cerita. Ka'bah itu akan kita runtuhkan, Gajah Mamut yang kita bawa akan hamburkan batu bata yang ada di Ka'bah. Panglima, bersiaplah. Siap Baginda Raja, siap Tuan Gubernur. Cerita Amruhah ya. Ini kan di sebuah negeri angkara murka. Anda pernah dengar nggak? Dari ufuk timur sampai ke ujung genteng. Itu bagus ya? Bisa dipakai? Kalau dulu zaman muda saya sudah tua kan ya. Saya tuh gelarnya MA, mendekati ajal kan, sudah umurnya sudah mau 50 tahun ya. Gigi saya sudah mendahului menghadap. Seneng banget aku mati. Oh ganteni, oh nggak apa-apa. Jadi saya punya bekal ya. Saya tidur apa namanya nanti royalti pahalanya bu saya. Saya teman-teman semuanya, kami ini bukan profesi pendongeng, juru kisah bukan profesi, itu bagian dari apa namanya insaf. Sadar kita untuk turut mengembangkan gajah. Kita tidak ada yang pasantren itu nggak boleh gitu ya. Karena kita ini ya Allah masih kita bakat bercerita, bisa bakat kita komunikasi sama anak-anak ya tujuannya buat apa? Pasti untuk nambah pahala kan. Biar Allah yang kasih kita minat bakat itu nggak gelo, nggak kecewa dengan nikmat yang kita berikan itu. Dapur satu, dapur dua, apa lagi? Di suatu hari ku duduk sendiri. Lagu siapa itu?
berjaga di atas pohon cemara. God bless. Oke. Ahmad Albar itu Anda ambil boleh nggak? Boleh aja. Dalam dakwah Rasulullah di Mekah penuh ujian tantangan menyakitkan, tapi dakwah terus berjalan. Kalian jangan hanya diam saja, menyebar, tangkap, bunuh Muhammad Abu Bakar, cepat, malah mobil balik. Artinya orang-orang preman-preman Mekah itu bertebaran mencari Muhammad Abu Bakar yang hijrah menuju Yastrib. Tapi mulainya dengan dalam dakwah lagu. Jadi anak sob guru dongengnya kelainan. Udah lama kok komannya tuh. Kita usul dulu aja yuk. Ini jadi ada punya lagu yang lain digubah mungkin bisa ya kan? Atau mungkin Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Inilah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukanya dengan nyanyian. Apalagi dengarkan kisah berikut ini. Dengarkanlah kisah panjang. Oh ternyata lagi baper ya. Akunya. Anaknya mau. Ada. Saya kadang menggunakan lagunya Sujiwo Tejo untuk lagu-lagu Jawa ya. Wong takon, udah denger kayak wong sing turang koro antarane Riko aku iki. Riko ya, bukan Rika ya. Nanti itu kalau Rika khas jenengan aja nanti. Mana Mbak Rika? Masih itu. Oh di sampingnya orang-orang. Ini bisa menggunakan itu sebagai sebuah apa ya, trigger, sebuah pemicu atau sebuah teknik yang sejak pertama sudah bikin orang suka, ya, anak-anak suka. Dan itu kan sudah namanya ada sentuhan seninya kan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ahsannya apa? Ahsan seindah-indah, sebaik-baik. Kalau soleh, kita kan pengen jalan soleh nih, betul kan? Nanti kita juga pengen soleh, kalau ibu anaknya 8 ya, itu kembar 7, 8 kembar 7, jadi berapa tuh? 15 ya kan? Pesan saya ibu anak jangan anak cukup 2 saja, laki dan perempuan jumlahnya terserah. Paham? Itu namanya KB, kerbayin. Jadi apa namanya, anak soleh itu artinya apa? Baik yang sempurna, betul? Baik yang sempurna, sama kompren gitu. Nah, ciri soleh itu Pak Soleh, cirinya ada. Soleh itu pilarnya, rukunnya bersih ada 5. Pertama khair, artinya baik. Soleh sama baik, khair artinya baik yang terbaik terpilih. Kuntum khairu ummatin, istikharah ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khair itu artinya terbaik. Kalau yang 2 hasan artinya baik yang indah. Ahsan tuh kalau ahsan itu indah. Berangkat latihan bajunya apa namanya, roknya hijau, baju kuning, jilbab merah. Itu namanya nggak ahsan, itu norak mughalaghah. Yang orang seperti harmoni itu namanya. Kalau suaranya bagus, menyenangkan, gambarnya indah, kita petikan gitarnya kok apa namanya harmoni, itu namanya indah.
yang berlaku untuk menguji kita kalian semuanya siapa yang paling indah kehidupan yang hasanah, kehidupan yang indah dilihat orang, jadikan teladan, uswatun hasanah. Itu maksudnya teladan juga. Kalau thayyib artinya apa? Baik yang bagaimana? 3 tahun nggak pulang-pulang. Thayyib itu artinya baik yang berkualitas, halalan, thayyiban. Thayyib itu artinya gizi, nutrisi, kalorinya sesuai, itu namanya thayyib, berkualitas. Akalnya cerdas, intelektualitasnya, intelijennya, emosi intelijennya, student intelijennya, ini semuanya IQ, EQ, F, gabungannya namanya QQ. Itu namanya thayyib, berkualitas. Apalagi ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, baik yang berguna bagi orang banyak, itu namanya ma'ruf, dikenali sebagai kebaikan yang bermanfaat bersama-sama. Itu ma'ruf. Amar ma'ruf, terakhir apa? Bir. Al biru husnul khuluq. Bir itu baik, kebajikan, baik juga artinya. Tapi maksudnya adalah termasuk di antaranya ketaatan. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq. Jadi kalau bercerita itu indah. Hidup kita harus indah dan kita berkiprah bekerja yang indah, berkualitas dan indah. Maka itu bagian dari nilai dari seorang bercerita. Gusti Allah itu dosa paling apik. Sholat pun kalau di masjid pakai pakaian yang paling baik, perintahkan untuk memakai yang terbaik, kan? Saya ngajar, saya diundang berpisah, di depan saya ada sebuah TK ya, TK Al-Kafirun. Oh pernah saya TK Al-Kafirun. Ustaz saya namanya Maria Magdalena. Al-Kafirun. TK Al-Kafirun. Kemudian kalau yang saya pakainya mungkin pakai batik, pakai itu, udah pantas kan? Kemudian saya diundang oleh Gubernur Jatim misalnya, Harian Nasional, Bu Khalifah. Pakaian saya pakai sepeda, pakai baju yang bagus, baru mungkin kemudian pakai jas, baygon, keramas pakai oli, pokoknya glowing banget lah. Kenapa? Yang undang saya Bu Gubernur kan? Tapi kalau yang saya mendongeng, bercerita, berkisah di depan saya, maksud saya Allah melihat saya, bukan karena ada gubernurnya, presidennya dan sebagainya, mesti karena untuk Allah yang terbaik. Itu namanya etos, itu ihsan. Antak budallah kana takara fa ilam yakun fa inahu yara. Tapi kalau yang undang misalnya diundang TK Pertiwi, Pandi Giling, paling 1.000 ceramah berapa jam? Nah semangat ya anak-anak. Hari ini saya ada 3 jadwal ya, saya semakin langsung ya, seberapa jam nggak apa-apa, nyatu sama itu nggak akhlak. Bahkan kalau yang undang itu TK yang sedikit, kok ini ada yang undang Al-Azhar, pakuan gede mesti dilimpahi yang lain, nggak etis. Bukan begitu akhlak pejuang. Jadi kalau yang premium pertalite beda, premium sama yang pertama dek beda harganya. Itu bahasanya imanuhum fi amrobihim. Kadang orang nanya, Kak Imam tuh suka duganya apa? Sukanya apa? Kalau saya pas diundang mendongeng di antara gelandangan anak yatim, saya ke Palestina, ke Suriah mau mendongeng untuk anak yatim, anak korban perang itu saya nyala, muruk. Kenapa? Saya suka gitu. Kenapa? Disitulah saya harus ada. Di kapan yang paling duga? Saya paling duga itu ketika saya diundang di sebuah sekolah, lembaga yang gede, mahal. Dia ngundang saya semata-mata perasaan mau bayar saya. Itu paling sedih. Apalagi yang saya dongengin, yang saya ceritain, yang saya hibur, saya bikin ketawa mereka itu anak-anak yang gak butuh hiburan, mainannya lengkap, duitnya banyak, maka gak kurangan. Ngundang saya hanya ingin nambah lucu, itu malah ngerasin hati mereka dong ya. Mereka gak butuh hiburan kok. Tapi kalau pas di pengungsian, di tsunami, di gempa bumi itu malah nyala saya. Mangkat dewe, sanggup dewe, kemudian nyari dompet sendiri, bagi-bagi, dan gak pulang ada apa selain itu namanya kepuasan rohani yang lebih tinggi daripada kepuasan emosional. Halo? Masih hidup? Lama-lama saya ngeri jadi ibu ini mandang saya. Ibu ini mikir konsentrasi apa jijik saja.
A'udzubillah minasyaitonir. Udah, nyanyi udah jelas ya? Cari koleksi, Anda bisa mengubah juga dari lagu-lagu yang sudah ada jadi sebuah sesuai tema, misalnya tentang sombong. Anda mulai cerita dengan cerita, kita mulai. Jangan tinggi hati, jangan sombong diri. Siapa yang tinggi hati, dia akan dibenci. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Musa memberikan banyak pengaruh pada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk meninggalkan Mesir ini. Apa yang kita lakukan, penasehat? Fir'aun sedang kebingungan. Dalam waktu sangat cepat 600.000 orang Israel meninggalkan Memphis. Tapi mulainya dengan jangan bohong. Jangan membohongi dirimu sendiri. Tukang bohong, katanya meroket. Itu ngomong itu apa sih? Malah nyungsep. Jadi Anda cerita tentang kebohongan, munculnya lagu bohong, roket. Oh, jangan sembarangan. Di kantong saya ini, Mas, 11 triliun. Maaf ya yang pendukung Pak Jokowi. Jangan, ini bukan wilayah beliau, kita wilayah spontan aja. Nah ini apalah tangan dengan lagu-lagu. Anda juga bisa opsinya kalau Anda mulai cerita dengan deklamasi puisi. Puisi bedanya apa deklamasi puisi itu? Minyak kayu putih digosok di kepala, bendera merah putih, bendera Indonesia. Kan sama dengan pantun kan? Kalau deklamasi itu, cuma teknik caranya ngomongnya aja, bukan untuk mujamalah pemanis kata-kata, bukan untuk kata-kata. Kalau itu yang minyak kayu putih digosok di kepala, rontok kebutakan. Bendera merah putih, bendera Indonesia. Puisi berjudul Ustadku. Tepuk tangan semua. Aneh lupa. Ustadku, wahai ustadku, mengapa belum menikah? Puisi karya ustadzku. Oh, naksir. Nabok silih tangan ya. Puisi ya Rasulullah, gitu ya. Ada lagu Nabi, ada bikinkan jadikan syairnya jadikan puisi, kan bisa. Cuma lagu sekarang syairnya kan kacau-kacau ya. Kalau zaman dulu syairnya itu puitis, jadi bisa dinyanyikan, bisa dipuisikan. Lagu anak kita kadang-kadang ya di ombo-ombo, akhirnya di ombo-ombo, jangan judul-judul ya. Banyak ikannya kecil-kecil pada mabok. Judulnya apa itu? Temanya apa? Nyeksoy pak ya. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Yang namanya